berbahagia Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hajah Sri Mahmudah SAG selaku Kepala SD Islam Andung Bungur. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua yang hari ini tentunya sehat, bahagia, sejahtera, sentosa selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, kita bisa bertemu untuk melaksanakan berbagai praktik baik optimalisasi pemanfaatan PNM untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menciptakan pembelajaran bermutu bagi muridnya. Dalam kegiatan hari ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama kaitan dengan cara kita mengisi RHK yang tentunya itu semua saat ini sudah sedang in-nya, sedang santer-santernya di mana-mana itu diterapkan dan diharuskan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik dan tenaga pendidikan agar mengisinya. Yang kedua itu nanti kita akan belajar bersama terkait dengan trik teknik yang kita lakukan agar kita nanti bisa melaksanakan kegiatan belajar mandiri dalam aksinya dan sekaligus aksi nyatanya dalam PNM. Yang itu nanti jika kita itu nanti aksi nyata kita dan kegiatan-kegiatan kita sudah tervalidasi, di situ kita sudah bisa dinyatakan lulus dan tentunya akan mendapatkan sertifikat. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita nanti juga bisa menjadi pendidik dan tenaga pendidikan yang bisa membawa setelah kita SD Islam Andung Bungur tercinta ini menjadi sekolah yang maju, unggul, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, alangkah baiknya, alangkah bijaknya jika kita segera kita mulai karena waktunya juga sudah menunjukkan jam 12:10. Bapak Ibu guru bisa membuka laptop maupun yang memakai HP bisa membuka HP-nya dan disiapkan akun ID-nya masing-masing. Ya, kan? Kalau sudah, monggo Bapak Ibu guru kita buka akun ID kita masing-masing. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana cara kita mengisi RHK. Oke. Silakan dibuka akun ID-nya masing-masing. Bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum memiliki akun ID, bisa memperhatikan agar nanti ketika akun ID-nya sudah diberikan oleh Kemendikbudristek, Bapak Ibu guru nanti bisa langsung mempraktikannya. Kalau sudah, silahkan buka. Kalau sudah, ini kebetulan saya kan juga sudah punya, sudah saya ada di sini, saya tinggal membuka. Bapak Ibu guru yang bagian pertama kali membuka, mungkin ada kendala di sini. Biasanya ada Chrome, ada informasi membuka Chrome, ada. Kalau ada, itu panjenengan loginnya mulai dari awal dulu. Mulai dari yang ketika Google Chrome ini panjenengan harus di-add dulu. Add. Kemudian setelah di-add, panjenengan sign di situ. Berarti kan itu akun ID panjenengan belum disimpan oleh perangkat panjenengan. Itu bagi yang belum sinkron. Nanti ketika sudah, nanti kita akan dibawa ke sini. Kalau sudah, kita nanti tinggal membuka. Bagi yang menggunakan HP itu langsung dibuka. Ini bagian pengelolaan kinerjanya. Bagi Bapak Ibu guru yang menggunakan laptop juga bisa membukanya pada bagian. Coba panjenengan klik, panjenengan buka di situ. Situ ada. Setelah dibuka di sini, panjenengan buka pada bagian lanjut rencana kinerja. Karena ini saya sudah kemarin sudah pernah membukanya. Bagi yang belum, itu nanti akan dimunculkan di sini bagian sini itu berupa pernyataan bahwa itu identitas Anda sudah sesuai atau belum. Kita disuruh mengecek dulu kira-kira identitas kita itu bagaimana. Kalau sudah sesuai, nanti panjenengan bisa langsung melanjutkannya. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang masih belum. Kalau sudah, monggo bisa langsung diteruskan. Ini.
Di sini nanti kita bisa membuka bagian sini. Bagi yang sudah membuka tadi, silakan lanjutkan rencana kinerja kita di sini. Ini masih perencanaan. Nah, ini bagian-bagian yang ditampilkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ada 8 aspek di sini. 1, 2, 3. Ini ternyata itu sudah masuk ke bagian-bagian rapor pendidikan satuan pendidikan atau subjek kita. Jika kita klik akan muncul di sini. Ternyata sekolah kita itu kualitasnya pada bagian inilah yang masih perlu perbaikan. Biasa ditandai dengan kuning atau agak coklatan muda itu. Ya. Ini bagian hijau berarti kita itu sudah bagus karena dengan dukungan psikologisnya. Cuma pada bagian manajemen kelas dan metode pembelajaran kita itu masih perlu perbaikan. Ini semua guru Indonesia bukan hanya satu, bukan hanya personal karena diambil keseluruhan. Oke, nanti panjang buka di sini. Kalau sudah kita buka, bisa kita klik, saya mengerti, kemudian akan dikembalikan ke sini tadi. Nah, yang ditampilkan pada bagian atas ini yang berwarna oranye, coklat-coklat muda tadi, bagian inilah yang perlu pembenahan. Bagian yang yang hijau, ini yang tadi yang sudah bagus dan baik. Sehingga kita nanti disarankan untuk mengisi pada bagian-bagian atas ini. Kita pilih, misalkan saya pilih pada bagian penerapan disiplin positif ini. Ketika panjenengan belum mengerti salah satunya, ini pada bagian sini nanti warnanya akan belum aktif sehingga warnanya masih abu-abu. Tapi kalau misalnya kita sudah klik salah satunya, kita akan bisa membukanya. Ini. Panjenengan buka, klik salah satu yang akan diperbaiki, akan diisi, nanti kita akan diarahkan ke bagian ini. Dan kita buka ke pengembangan kompetensi. Bagi yang menggunakan HP itu biasanya letaknya itu sangat jauh. Misalkan ini berada di atas sini, ini simpan jauh dan ke pengembangan kompetensi berada di paling bawah. Sehingga itu nanti layarnya bisa panjenengan perbesar sendiri. Kalau tidak diperbesar kita nyarinya kesulitan seperti yang saya alami kemarin ya Bu ya. Iya, ada. Nah, kalau sudah ini karena saya klik yang bagian sini aktif, saya lanjutkan ke sini. Nah, di bagian-bagian inilah kita nanti akan mengisi yang akan kita pertanggungjawabkan dengan memenuhi isian-isian kita yang kita laksanakan hari ini. Sebenarnya kalau menurut teman-teman guru-guru yang sudah menjadi ASN ini lebih mudah karena kita ini tinggal memilih, tidak mengisi kita dari awal, kita hanya tinggal mengklik memilih. Namun walaupun hanya kita itu hanya memilih, tapi kita nanti harus perhatikan bagian-bagian poin-poin yang itu nanti kiranya kita bisa bertanggungjawabkan karena tidak hanya mengklik setelah itu habis tidak. Kita ada pertanggungjawaban amal yang kita lakukan hari ini di sini dengan menunjukkan bukti-bukti yang nanti akan kita isikan pada bulan Februari dan seterusnya karena isian LHKPNM ini adalah satu semester sekali, berarti dalam 1 tahun ajaran kita itu 2 kali pengisian. Sebelum panjenengan mengisi ini, panjenengan bisa membuka bagian-bagian yang atas ini. Ini ada keterangan bagaimana poin ini dihitung. Di sini sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuknya. Coba kita klik. Ketika kita klik di sini, ini yang kemarin Bapak Ibu sudah ada klik. Ternyata ada di sini. Ini bobot poin dan penjelasannya. Ini sebenarnya merupakan rangkuman dari yang ini bagian ini ketika kita buka, ini kan ada pilihan-pilihan yang akan kita pilih nanti. Nah, ini sebenarnya merupakan rangkuman dari itu tadi. Rangkuman dari situ ketika Bapak Ibu mau mempelajari satu-satu nanti monggo bisa Bapak Ibu pelajari. Dan hari ini pun nanti kita akan membahas sedikit kaitan dengan hal-hal yang akan kita masukkan di situ tadi. Ini yang pertama. Kemudian jika Bapak Ibu nanti kesulitan, kemarin sudah saya berikan linknya untuk panduan-panduan pengisian di video ada. Di sini pun sebenarnya juga ada. Nanti ketika kita itu ingin
melihat lebih lanjut, ini sebenarnya ada video-video panduannya di sini ada. Namun kadang-kadang memang termasuk saya sendiri itu enggan sekali untuk membukanya. Itulah memang kelemahan-kelemahan memang penyakit-penyakit kita yang sudah kayak budaya, okay? Sehingga ketika kita itu tidak merubahnya, itu nanti kita tidak akan bisa mengisi, tidak akan bisa memajukan pendidikan kita. Oleh sebab itu, makanya lebih baik kalau misalkan saya mengajak kepada diri saya sendiri, terutama dan Bapak Ibu semua, marilah kita rubah paradigma kita. Kalau kita ingat kemarin yang didahulukan Pak Turmudi, ada mindset, ada skill set, dan ketiga ada tool set. Mindset kita, kalau misalkan kita nanti tidak segera merubah mindset kita, paradigma berpikir kita nanti tidak akan bisa ke arah sini. Karena pola pikir kita tetap zaman dahulu gini, seperti enggan keluar dari zona nyaman. Mohon maaf, nanti setelah kita keluar dari zona nyaman, yang seperti yang saya rasakan kemarin ketika pas pada saat COVID-19 kemarin, saya gemar sekali berburu webinar yang awalnya memang saya memaksakan diri. Saya pun juga tidak tahu manfaatnya untuk apa. Namun karena saya tergerak saat itu untuk terus belajar, alhamdulillah ternyata jarak beberapa bulan saya merasakan manfaatnya, terutama manfaat yang kaitan dengan kemarin yang ijazah, membuat ijazah agama, aplikasi itu rapor muatan agama kemarin, Canva, kemudian Google Site, Google Workspace for Education dan sebagainya. Ternyata banyak sekali. Saat belajar ternyata kita itu memang tidak tahu untuk apa, tapi nanti akan tahu manfaatnya karena antara ilmu satu dan lainnya ternyata memang saling berhubungan, saling berkesinambungan, sehingga tidak ada artinya ketika kita itu mempelajari satu atau dua yang ada di sekitar kita. Selain itu, karena zaman semakin maju, otomatis pastilah nanti semuanya akan berkembang ke arah IT ini. Itu pun juga sudah terbaca kalau menurut Menteri Pendidikan sekarang, itu pasti yang sudah dibaca oleh beliau seperti itu, sehingga semuanya pastilah nanti berdasarkan kemajuan IT ini, semua berdasarkan basis data seperti ini. Monggo ini ketika kalau panjenengan buka, sudah buka yang bagian ini, mungkin ada yang ingin dibahas pada bagian-bagian isian ini, karena ketika panjenengan membuka rencana hasil kerja atau ada yang ini di bagian sini, jangan sampai lupa ini ada bukti dukung ini nanti harus panjenengan isi yang sekiranya kita nanti mampu untuk mengisinya. Namun juga jangan takut-takut, jangan enggan, jangan segan-segan untuk berbuat lebih, mengisi lebih, karena ketika kita takut nanti kita ini akan termakan oleh rasa takut itu sendiri, istilahnya agak keserimpung kalau misalnya. Iya. Nah, mohon Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, nah ini nanti kalau misalkan kita itu rencana kita kalau misalkan mau membuat kegiatan ini misalkan 1 bulan sekali, 2 kali, nanti alangkah baiknya kita tidak usah berburu menjadi tim booster, tim pemburu sertifikat, tidak usah. Karena ternyata sekolah kita pun juga bisa melaksanakan sendiri dan diakui sendiri dengan berbagai macam. Kalau misalkan menurut saya seiring dengan kemerdekaan merdeka belajar ini, kalau misalnya sekolah kita kan permasalahannya kan kita mau tahu sendiri. Jadi nanti bagi teman-teman dan bapak guru yang nanti sudah memiliki pengalaman dalam hal-hal tertentu nanti bisa dibagikan kepada kita semua. Misalkan kemarin Bu Tutut dan Bu Iin yang baru saja dari Sidoarjo nanti bisa mengisi materi mendiseminasikan atau mentransferkan, menjelaskan pada teman-teman hasil yang didapat kemarin seperti apa. Kita nanti bisa berganda seperti itu sehingga semua juga bisa belajar, semua bisa berubah dan nanti semua hasilnya bisa menjadi lebih baik. Kita melakukan bersama. Monggo kita kembali ke ini, mungkin ada. Jika disetujui nanti kita akan buat kegiatan itu. Monggo bagi ini yang ada yang ditanyakan bagian sini. Poin pertama, poin kedua sampai 18 poin. Yang perlu Bapak Ibu ingat pada bagian sertifikat ini
ini nanti ketika kita mengandalkan bukti berupa sertifikat, bukti dukunnya ini sertifikat, kita tidak boleh lebih dari 8. Maksimal adalah 8 sertifikat yang dapat kita unggah pada bukti dukung RHK kita ini. Nah, itu kita nanti harus memperhatikan. Misalkan ini saya buka yang bagian pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan 4 poin. Ini kalau ini biasanya mengadakan itu adalah lembaga-lembaga resmi, misalkan Kemendiknas, misalkan di Tulungagung, dan di Tulungagung ada di Dinas Pendidikan, nanti kita bisa ikut ini. Kalau misalnya kita ambil, ini saya sarankan tidak usah terlalu banyak, karena kita kan hanya waktu-waktu tertentu untuk mengikutinya. Ini misalnya ada 4. Nah, ketika kita ini misalkan mengisi ini, nanti mengisi ini, kita ambil salah satu 4 poin, nanti otomatis yang bagian atasnya akan menambah juga. Misalkan ini saya pilih, panahnya saya klik, ada 2 sampai 2, berarti kan 44. Nanti langsung otomatis akan menjadi 44 tambah 4, 48. Jadi otomatis langsung demikian. Kita isi terus semua sampai nanti di sini ini ada keterangan batas minimal 32 poin. Ada keterangan di sini. Jadi 32 poin. Namun tadi mohon maaf, hati-hati. Kita lihat ini bukti-buktinya, biasanya disertai ini pinggir ini. Sertifikat ini maksimal adalah 8 sertifikat, tidak lebih dari itu. Karena ada beberapa yang itu nanti buktinya itu bukan sertifikat, namun seperti ini, laporan. Ada yang laporan. Kalau Bapak Ibu nanti mendapat dan laporan, insya Allah saya sudah punya beberapa file yang saya ambil dari teman-teman, saya copy dari teman-teman, itu kaitan dengan lembar-lembarnya. Namun itu nanti juga biasanya butuh pekerjaan lebih. Kalau misalnya kita sertifikat kan memang dengan duduk, datang duduk, dia perhatikan, mendengarkan, sambil tiduran, tidak sertifikat. Kalau yang ini memang nanti butuh mengolah lagi. Tuh. Cuma untuk pengembangan diri memang seharusnya itu memang yang bagian tadi tidak hanya sekedar ini. Nah, nanti ketika panjenengan itu ingin menambah, misalnya saya hapus, misalkan dari sini kita misalkan saya 44 masih ingin nambah lagi, misalkan ini panjenengan itu yang bagian bawah ini ada tambah. Ketika tambah, panjenengan langsung ngeklik salah satu. Misalkan ini tapi 6, tapi 44 tambah 6 ini 50. Misalkan demikian. Ini saya hapus lagi, berarti kembali ke tadi. Itu bagian ini. Nah, nanti jika ini sudah selesai, panjenengan misalkan kok malamnya itu misalkan putranya atau putrinya misalkan nangis, panjenengan ingin meneruskan tugas di sebagai rumah tangga, monggo nanti panjenengan simpan ini, ada klik simpan draft. Namun ketika panjenengan ingin meneruskan langsung ke tugas tambahan. Karena nanti di sini kita nanti setelah mengklik menentukan bagian-bagian yang akan kita kerjakan selama 1 semester itu, di sini ada tugas tambahan yang akan kita laksanakan. Tugas tambahan ini tidak sulit Bapak Ibu. Coba saya klik ya. Teruskan tugas tambahannya, tugas opsional ini nanti berkaitan dengan tugas-tugas tambahan yang ada di sekolah kita. Jadi kan Ibu KS kan sudah ada gambaran-gambaran yang nanti tugasnya nanti ada di kita. Nah ini nanti ketika milih nanti kita sebagian yang sudah ada, misalkan ini yang ada bos kemarin, ya, bos. Nah ini bagian bos ini, misalkan ini Bu Ima, misalkan ini, jadi di sini nanti akan menambah di situ. Dan ini nanti jangan lupa ada bukti berupa SK-nya. Namun tidak usah khawatir, ini bukan SK dari menteri atau dari presiden, SK-nya dari kepala sekolah sehingga insya Allah tidak sulit mencarinya. Okay. Dan ketika memilih nanti mohon maaf, panjenengan hati-hati di sini ada yang untuk SMP, SMA atau SMK saja, SMK dan sebagainya. Dan nanti bagian-bagian yang SD bagi kita nanti harus pelajari. Iya, oke. Saya hapus karena saya masih belum isi. Kita teruskan, kalau sudah kita teruskan ke perilaku kerja. Bagian sini, ini nanti panjenengan pilih. Kalau misalnya panjenengan masih
masih bingung ini apa, ini ada selengkapnya, indikator dan perwujudannya. Implementasinya, ini indikatornya, ini wujud penerapan atau implementasi dari indikator tersebut ada di sini. Misalkan pertama indikator perilaku, nanti di sini ada panjang klik. Coba saya sampaikan sebentar. Misalkan ini saya memilih di sini yang saya fokuskan tahun ini indikatornya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kan ada beberapa pilihan, saya memilih salah satu klik. Setelah saya klik indikator tadi, indikator tadi akan memuncul, bagian sini akan memunculkan bentuk aplikasinya atau perwujudan perilakunya, akan muncul semua. Ini yang berada di poin sini tadi. Ini yang bagian ini itu berada di sini. Sehingga nanti ketika misalnya panjenengan ingin memilih masih bingung, nanti bisa memilih di sini. Nanti bisa panjenengan tadi di sini selengkapnya tadi bisa diklik sehingga muncul bagian-bagian yang ini. Ini yang panjenengan perlukan, yang panjenengan dahulukan di semester itu apa? Ini dipilih salah satu saja, tidak usah banyak-banyak karena kalau banyak-banyak nanti khawatirnya kita nanti. Nah itu. Dan kalau sudah ini nanti kalau sudah baru kita ke rangkuman dulu. Tidak masalah Bu, kalau tugas tambahan itu berupa opsional. Oh ini tadi kan saya hapus. Oh ya ini tadi saya hapus. Nah, ketika ini sudah kita isi ini. Nah tadi untuk yang tugas tambahan itu hanya opsional, itu bisa diisi dan juga bisa tidak. Bisa diisi, bisa tidak. Tidak apa-apa. Tadi kemarin pesannya Bu Aini dan Pak Andri kemarin, jangan dipaksakan ketika memang itu bukan tugas tambahannya dipaksakan ada-adakan. Iya, ketika ada nanti seharusnya memang diterapkan di sini. Itu angka lebih baiknya. Karena ini juga berkaitan dengan rapor pendidikan kita, sehingga ketika bagian sini ada meskipun opsional, ketika ini misalnya bagian-bagian seperti yang kemarin di-share oleh Bu KS kaitan dengan tim penanganan kekerasan kok tidak ada, itu kan juga berpengaruh pada rapor pendidikan kita. Itu, okay. Dan kita kembali ke perilaku kerja kita lakukan. Nah, ketika perilaku ini tadi sudah kita isi semua, kita berangkuman. Ini panjenengan buka, ini nanti pasti ada rangkuman itu berupa isi-isian tadi yang kita tuliskan, kita berikan di awal sampai akhir tadi ada di sini. Ini di sini semua ada di sini. Oke, nanti bisa panjenengan cek semua. Kalau misalnya belum sesuai, panjenengan bisa kembali ke ubah ini. Kalau sudah, nanti kita lanjut akun, lanjut ajukan. Karena ketika lanjut ajukan ini nantilah prosesnya ibu kepala sekolah kita akan menyetujui ataupun tidak menyetujui yang akan kita ajukan. Karena kita semua saat ini memang belum sampai mengajukan, makanya pada PMN ibu kepala sekolah memang belum ada. Ketika kita sudah ajukan, langsung otomatis akan muncul di sana. Bapak Ibu, untuk kaitan dengan RHK atau rencana yang akan kita tuangkan selama 1 semester ini. Mbok Menawi ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas? Ini tadi kan katanya Januari sampai Juni Bapak. Iya. Tapi kenapa tadi ada Januari, Februari sampai Juni? Banyak Januari, Februari sampai mana? Di awal ada. Beranda di awal-awal mana? Isi perencanaan. Isi. Itu kamu sampai ke perpustakaan. Keluar. Ada backpack ya. Terus? Berarti apakah yang bilang kita yang seperti ini terus itu Pak? Enggak, nanti kan ada praktek tuh. Ini kan isian awal. Isian awal, terus nanti bulan berikutnya kita Nah, itu loh, Pak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu loh, Pak. Oh, ya. Harusnya di bulan Januari kita merencanakan. Ya, ini Januari ada apa? Karena ini merupakan perencanaan. masih
perencanaan, berarti nanti kan setelah rencana pasti ada persiapan, kemudian pengerjaannya sampai nanti pengawasan dan sampai refleksinya, dan inilah nanti berarti kita itu alurnya itu ada. Jadi tidak misalkan kita bisa mengerjakan Januari semua, tidak, namun ini bertahap. Memang tujuannya kalau misalnya saya perhatikan sendiri, tujuannya itu memang untuk menggugah, sebenarnya itu menggugah semangat dan keinginan belajar kita. Kalau memang saya maknai seperti itu. Sebab kalau sebenarnya kalau kita dianggap pindah atau tidak, kalau misalkan kita tidak paksakan dari awal, tapi dipaksa oleh sistem seperti ini, jujur kita nanti juga akan enggak. Makanya bulan ini harus selesai, nanti bulan berikutnya kita hitung sesuai jadwal yang ada, biar nggak tertumpuk-tumpuk. Dan nanti ketika panjang sudah misi ini, rajin-rajinlah panjenengan buka ini, kan sekarang juga sudah ada yang bisa diakses di HP, ada aplikasinya, itu kan lebih mudah, dimanapun bisa kita akses, sehingga kita nanti ketika membuka ini nanti tidak akan kesulitan, karena ternyata di PMM ini kan banyak sekali pembelajaran, banyak sekali materi-materi yang bisa kita ambil. Sebenarnya tanpa kita mengikuti diklat sana sini dimanapun, tanpa belajar yang memerlukan biaya banyak, di sini ini sudah ada semua. Terutama yang kemarin yang sifatnya agak wajib, kemarin hanya 8, sekarang kalau tidak salah ada sekitar 20 tambah lagi. Yang mandiri ini pelajaran mandiri ini banyak topik gitu. Jadi sepanjang sepanjang kereta api Indoho ini. Nah, untuk yang ini yang direkomendasikan itu sesuai dengan rapot rapot guru, rapot kita pribadi, bukan rapot sekolah. Kita misalkan ada keluar bagian itu, kita tuh sebenarnya sudah ada gambaran. Misalkan mirip seperti ini loh, sing bisa kalian yang bisa kita contoh, ini bisa dicontoh ketika kita kesulitan menghadapi pembelajaran seperti ini. Sudah ada saran-saran dari sana. Memang seperti itulah desainnya dari kementerian. Nah, ketika misalnya kita nanti ingin ikut webinar atau ada juga di sini. Itu kaitan dengan ini. Dan nanti ketika kita tuh sudah menyelesaikan satu topik, misalkan ini kemarin saya alhamdulillah sudah menyelesaikan 7, sudah mendapatkan 7 validasi. Ini misalkan saya ambil ini proyek penguatan pokok pelajar Pancasila. Nah, di sini nanti ketika kita itu ada di sini satu poinnya ada 7 modul. Modul pertama kita buka ini, mereka sudah kita laksanakan meskipun kemarin kita skip. Nah, skipan kita itu ternyata juga terbaca dari sananya, sehingga mereka itu juga ternyata secanggih itulah zaman sekarang ini. Nah, sehingga ini kalau sudah kita laksanakan pembelajarannya dari modul 1 sampai 7 itu di sini ini ada aksi nyata yang kita unggah. Cara mengunggahnya nanti tidak sulit Bapak Ibu, ya. Ini sampai ini yang menelaah juga ada. Ini yang aksi nyata saya kemarin dalam bidang profil pelajar Pancasila pada murid ada di sini. Ini misalnya nanti misi-misi bagian ini, deskripsi, refleksinya seperti apa, kemudian nanti ringkasan dari isi ini seperti apa, kemudian nanti bagian ini komentar, bagian videonya nanti diunggah di sini ada. Tidak usah kesulitan, tidak usah bingung. Kalau video nanti misalnya kesulitan di sini bingung, nanti bisa mengunggahnya di YouTube dan nanti linknya kita kirim ke sini. Namun kadang-kadang itu juga ada kemarin itu yang di bagian aksi nyatanya sini ini itu tidak semuanya itu berupa video, tidak usah khawatir, berupa PDF bisa. Yang menyertakan bukti-buktinya berupa foto saja itu ternyata bisa. Ini tidak usah. Nanti seperti modul kan juga bisa. Ada PDF. Nah, untuk modul nanti ada tersendiri bagian-bagian yang membahas tentang modul ada tersendiri di situ nanti yang topik-topik mandiri kita. Itu sekilas kaitan dengan ini. Dan ketika kita sudah berhasil, itu nanti di bagian PMM kita nanti akan muncul di bagian bawah di HP lebih mudah sebenarnya. Bisa tadi di bagian sini, ini bagian akun panjenengan Bika di sini. Kadang-kadang kan kita belum sempat buka bagian sini. Kan nanti kan
tercantum di profil kita di sini ada. Ini di sini. Ini profilnya. Ini saya sudah menyelesaikan ini, berarti nanti di sini juga akan ditampakkan. Kemudian apa saja materi yang sudah saya selesaikan ada di sini. Saya dulu pernah mengunggah, misalkan ini praktik pembelajaran apa juga ada. Tapi ini di luar yang mandiri. Saya pernah mengunggah misalkan ini bagian RPP juga, praktik baik sudah. Nah, di bagian ini misalkan kita nanti ingin melihat info lebih lanjut dari kita ada. Misalnya tentang saya tulis ini kegiatan lain masuk di PP itu juga saya cantumkan. Ini sampai ini media sosial kita juga bisa kita cantumkan di situ, dan bagian bawah sini ini komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti. Namun komunitas ini kalau tidak salah sementara itu hanya 20. Oh ya, ini ada 20 ini. Sementara hanya 20. Dan nanti Bapak Ibu ketika mengikuti komunitas belajar yang di luar ini secara nasional bisa panjenengan ikuti, itu panjenengan cari yang dari PMM ini karena lebih valid dan bisa terekam oleh kementerian. Karena kalau dari luar terkadang ada juga yang tidak terekam sehingga nanti hasilnya kadang-kadang bermasalah. Seperti saya kemarin pernah hari Selasa kalau tidak salah ikut webinar yang di situ tertulis kementerian, tapi di situ ketika presensi kok menuliskan NIK. Saya curiga sehingga saya mengurungkan, dari situ saya mengurungkannya, tidak jadi. Nah, itu kaitan dengan PMM kita yang nanti kita upayakan bisa kita isi, bisa kita manfaatkan sepenuhnya, karena ternyata inilah salah satu kelemahan kita. Dari dulu kita sudah disediakan akun ID yang bisa mengakses beberapa fitur-fitur untuk kinerja kita, untuk kebaikan kita sebagai guru. Ternyata kita kan jarang sekali menggunakannya. Itu kaitan dengan PMM kita. Mungkin ada yang ingin kita kalau lobby kan kena ini. Bapak Ibu ada yang mungkin ada yang bertanya? Tidak, sementara. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini ada tambahan, mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan kaitan dengan bagaimana cara kita membuat aksi nyata ketika kita mengikuti pembelajaran mandiri. Itu biasanya fenomenanya kan di situ. Nah, ini juga pernah saya alami ketika PMM baru diluncurkan. Kalau tidak salah kita semua ngambil dari buku ya, desa itu ya Bu ya. Ya, itu nanti hati-hati, mohon maaf, bukan berarti misalkan nanti Budui misalnya misalnya Budui sudah jadi, kita minta lagi ke Budui misalnya tidak memberikan, jangan sampai menjudge Budui pelit atau gimana, karena nanti di situ ada plagiasi, itu ternyata sangat ketat sekali. Sehingga nanti kita harus menghargai Budui, jangan sampai kita nanti sama persis dengan Budui, minimal dieditlah ATM, amati, tiru dan modifikasi, sehingga nanti hasilnya tidak semua sepersis dengan Budui. Soalnya yang kemarin belum ngerti Pak. Iya. Kita kemarin seperti itu. Iya. Misalkan sampah itu mau dilihat satu-satu enggak ngerti. Dan mohon maaf Budui, kemarin mungkin ketika Budui yang sedang mengerjakan di awal dulu, mungkin terganjalnya belum divalidasi, mungkin juga karena kita mohon maaf ya. Diampuni ya Bu ya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan itu, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ini yang sering saya lakukan. Ketika saya itu mau membuat aksi nyata, setelah mempelajari pelatihan mandiri ini, saya nanti pasti akan membuka. Misalnya saya membuat ini, yang saya pelajari ini yang belum saya selesaikan. Saya kemarin ada yang belum saya selesaikan satu. Ini praktikan aksi nyata pada bagian asesmen SD paket A. Ini biasanya kalau saya langsung cari di YouTube, saya kan pelanggan YouTube, dan dari di situ, misalkan saya bisa diklik asesmen SD paket A. Asesmen SD paket A PMM. Nah ini saya ambil, biasanya saya ambil beberapa, saya ambil dua seperti ini, saya ambil dua, ambil satu ini,
biasanya saya screen. Kan sebentar ya. Saya ambil dari beliau ini bagian awal. Langsung saya screen, pas saya screen. Langsung saya screen seperti ini. Memang kita tuh butuh terbiasa menggunakan ini IT skill saya tadi memang kita butuhkan di sini. Kemudian saya simpan, kemudian saya bandingkan. Ini saya buka pertama, saya sudah screen bagian slide-nya. Saya cari lagi yang kedua. Saya cari ini. Dan saya screen. Nah, di situ saya mohon maaf tidak langsung meniru tidak. Pasti itu nanti saya biasanya saya tulis ini. Kalau saya tulis lengkap dulu. Ini misalkan ini saya tulis lengkap pada Word, saya tulis lengkap apa adanya. Kemudian antara hasil yang pertama ini dengan hasil yang saya sebutkan tadi itu saya gabungkan. Tadi saya gabungkan. Kemudian kalimat saya rubah. Dan saya padukan juga dengan hasil catatan-catatan saya ketika belajar di sini, sehingga nanti hasilnya itu memang tidak sama persis, tidak akan sama. Itu cara yang saya lakukan selama ini. Karena ketika saya langsung mengambil dari orang plus seperti itu, saya sendiri kan memang tidak terbiasa, kecuali kondisi terdesak. Nah, kemudian bagi bapak ibu guru yang mungkin kesulitan, kemarin saya sudah pernah memberi linknya di grup. Ini kan ada. Saya simpan di sini. Iya, ini panjangan buka itu kemarin sudah saya sisipkan di grup. Ini ada. Ketika kita buka ada ini. Seperti ini wujudnya. Dan kita pilih. Tapi ini misalkan kita itu kan berada di dunia SD, langsung di sini. Assessment SD A. Oke. Dan ketika kita klik, panjenengan ketika membuka ini, langsung panjenengan perhatikan pada bagian deskripsinya link yang saya beri di grup kemarin. Ini yang saya alami kemarin ketika saya wawancara. HP saya pakai HP kemarin, laptop tidak ngatasi sempat drop itu kemarin. Apa jangan bersama ini tidak masalah kalau satu orang. Nah ini maksudnya unik. Ini kan pasti pada bagian ini tadi, ini yang halaman ini tadi yang pernah saya share tadi, itu ketika kita buka satu ada di sini bagian deskripsinya ternyata ada link Google Drive-nya. Di link Google Drive ini itu panjenengan buka. Nah, di sini. Nah, di sini panjenengan ketika kita buka di sini kan ada. Ini aksi nyata dari beliau itu yang baik hati ada di sini. Ini tadi yang wujudnya ketika beliau itu ini yang sudah jadi ketika divideokan ada loh. Nah ini ketika ini yang sudah jadi kita nanti tinggal buka, tinggal memberikan bukti kita sendiri yang kita sesuaikan dengan kondisi kita sendiri, kita modif sendiri. Saya sarankan ketika panjenengan memakai ini beberapa kalimat harus panjenengan rubah sedikit sehingga nanti tidak terdeteksi oleh bagian asesor yang menilai kinerja kita. Nah, ini ketika kita buka kan di sini ada. Saya unduh aja dulu. Ini kalau agak lama, aku bisa unduh saja. Misalkan saya unduh. Saya unduh di sini. Panjang klik titik 3 ini. Atau di sini juga langsung dua-duanya. Tidak apa-apa, juga bisa. Kita klik diunduh.